warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, bersama-sama mari kita lahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang pagi hari ini Allah bangunkan kembali. Tidak semua orang Allah takdirkan untuk bisa hadir di majelis yang Allah muliakan sebagaimana kita yang ada di masjid ini. Tidak semua orang diberi sehat pagi hari ini. Karenanya, kalaupun kita bisa hadir di tempat ini dalam kondisi sehat, bisa melaksanakan sholat jamaah, bisa ikut ngaji, ini adalah nikmat yang sangat besar sekali. Mudah-mudahan nikmat yang sangat besar ini tidak Allah ambil kembali, sehingga kita menjadi orang-orang yang istiqomah untuk senantiasa beribadah padanya, dan kelak tidaklah kita bertemu dengan Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik para jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Wasiyatul Mustafa, di mana pada pagi hari ini masih pada bab yang ke-9, maqalah yang ke-3, tentang pangkal daripada warok atau wirahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, asdul wara'i tarkul haram wa ma harramallahu wa rasul karami bi tarkil ma'asi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kata Rasul, pangkal wirahi adalah meninggalkan sesuatu yang haram dan barang yang diharamkan Allah, sedangkan pangkal dari kemuliaan adalah meninggalkan kemaksiatan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemarin sedikit sudah kita bahas tentang apa sih definisi daripada wirahi. Bahasa kita wirahi itu adalah hati-hati, ya, hati-hati dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau dari sesuatu yang belum jelas status hukumnya. Karena tidak jelas, ya paling selamat itu adalah menjauhinya. Nah, di dalam pertemuan pagi hari ini, dari satu wasiat yang saya baca dari Rasulullah terhadap Sayyidina Ali ini menegaskan pangkal daripada wirahi itu adalah meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada sebuah pertanyaan, siapa sih orang yang wirahi itu? Yaitu orang yang meninggalkan hal yang diharamkan. Siapa yang paling wirahi? Yang paling wirahi adalah orang yang paling banyak meninggalkan hal yang dilarang. Walaupun beliau seorang ustadz, walaupun beliau seorang kiai, kalau masih melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, berarti beliau belum wirahi. Dan wirahi itu adalah salah satu kunci keselamatan seseorang. Jadi gampangan ini kepingin selalu ini selamat, maka jauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena sesuatu yang diperintah itu pasti mengandung manfaat, sementara sesuatu yang dilarang itu pasti mengandung mudarat. Baik itu adalah mudarat di dunia maupun atau terlebih nanti di akhirat. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di awal ya, ketika kita membahas tentang sesuatu yang diharamkan itu ada kalanya ya,
berkait kalau itu ngomong tentang sesuatu, tentang barang, ada yang haram itu karena zatnya, ada sesuatu yang haram itu karena cara memperolehnya. Karena zatnya, contohnya apa? Mungkin anjing, babi, celeng, bangkai, itu diharamkan karena zatnya. Atau kalau sementara kalau ada lagi yang haram karena cara memperolehnya. Buah-buahan itu halal, tapi karena kita cara memperolehnya dengan cara mencuri, maka sesuatu yang mestinya halal itu akhirnya menjadi haram. Kita beli makan nasi itu halal, tapi karena uang yang kita gunakan untuk membeli nasi itu, cara memperolehnya itu adalah tidak benar sesuai agama, maka nasi yang semula itu secara zat itu halal menjadi haram karena cara memperoleh untuk belinya itu dengan cara yang tidak boleh. Nah, mari kita hati-hati betul terhadap sesuatu yang diharamkan ini. Karena apa para jemaah sekalian? Sekali kita memakan sesuatu yang haram, kata Rasulullah, mata qalbuhu, hatimu akan mati. Kalau hati itu diibaratkan sebuah tanah, tanah itu kalau sudah mati, ditanami apa saja susah, susah. Sama, hati itu kalau sudah mati, menerima petunjuk itu sulit sekali. Seperti halnya gelas yang tertutup, jangankan dituangi air dari jarak jauh, dari jarak dekat pun nggak bisa masuk. Kenapa? Karena gelasnya tertutup. Hati itu kalau sudah mati ya seperti gelas yang tertutup, susah. Ojo dikandani wong liya, dikandani wong tuane dhewe itu loh, malah wong tuane dadi musuh, dilawan. Ya. Nanti ada ulama ceramah memberikan fatwa, dibantah Bapak. Kalau hati sudah mati itu seperti itu, maka hati-hati. Saya tidak panjang lebar menjelaskan tentang dampak ketika kita makan sesuatu yang haram, tapi coba kita angin-angin bersama. Selama ini seberapa kita ini menjauhi dari sesuatu yang diharamkan. Hati-hati terhadap yang diharamkan. Mungkin saja ya kita ini terhadap haram yang secara zat bisa menghindar, seperti babi, celeng, nggak makan bangkai, mungkin begitu. Tapi bagaimana dengan haram karena cara memperolehnya? Oke, mungkin kita tidak korupsi miliaran atau jutaan, enggak. Tapi sesuatu yang kecil-kecil. Ya, di awal-awal saya sampaikan kita ini kerja dapat kesempatan istirahat 1 jam untuk sholat dan makan siang hari. Ternyata ya istirahat kita tidak hanya 1 jam, kelesetan sampai 1,5 jam. Bayarannya pajak, padahal jam kerjanya berkurang. Kalau kita mau hati-hati, itu berarti ada hak yang sebenarnya bukan milik kita. Kita itu kan dibayar segitu, itu sudah dihitung sekian jam bayarannya sakmini. Loh ini ternyata bayarannya tidak berkurang, padahal jam kerjanya kita kurangi. Itu berarti coba korupsi enggak kita? Korupsi orang Jawa ngarani nyolong balung. Kita mungkin di kantor menggunakan fasilitas telepon. Oke, telepon itu digunakan untuk apa? Ya untuk urusan kerjaan. Ternyata telepon kantor digawe telepon rumah. Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Korupsi enggak kira-kira? Korupsi pulsa. Nah, apalagi kira-kira? Beli bensin 500 dijangkepno, 300 dijangkepno 500. Yang 200 itu milik siapa? Coba. Kita hal yang kecil-kecil ini. Kalau sesuatu yang belum jelas hukumnya itu oleh apa enggak, kalau kita bisa menghindar, insya Allah sesuatu yang jelas haramnya kita lebih bisa menjaga. Maka jangan remehkan sesuatu yang sifatnya syubhat,
Tidak jelas. Karena dari yang subhat saja kalau kita bisa menghindar, insya Allah jelas nanti. Ya. Jemaah rahimahumullah. Ya. Itu ayo kita angin-angin juga. Belum urusan nanti amaliyah ya. Bagaimana mata ini yang oleh Allah ciptakan untuk supaya kita beribadah, lisan ini untuk ibadah, telinga ini untuk ibadah, kaki tangan ini untuk ibadah. Ternyata mata ini kita gunakan maksiat, lisan kita gunakan maksiat. Belum haram-haram yang sejenis itu nanti. Nah, maka orang yang wirai sekali lagi dia akan selalu berusaha untuk menghindar dari sesuatu yang diharamkan, bahkan sesuatu yang belum jelas haramnya, ya belum jelas haramnya itu dia sudah berusaha untuk menghindarnya. Ya, mudah-mudahan ya sekali lagi kita diberi kekuatan untuk jauh dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi wirai, pangkal daripada wirai itu adalah ketika kita itu bisa meninggalkan hal yang dilarang. Ini saja kalau bisa kita laksanakan sudah luar biasa. Oh ini bukan bayaran saya, oh ini bukan milik saya dan sebagainya. Ya ini mobil dinas itu adalah untuk kerja, bukan untuk kelenceran, bukan untuk mudik. Ya tapi nek pimpinan ini memperdulikan, silakan untuk tahun ini mobil dinas dipersilakan sebagai fasilitas bisa mudik, ya monggo berarti. Kalau tidak ada seperti itu, ya gak usah ngerti-ngerti pelat untuk supaya bisa pulang. Ya ini fenomena yang selama ini terjadi ya. Imam Umar bin Abdul Aziz ya, cucu ya dari sahabat Umar, itu ketika menjadi seorang gubernur, malam hari itu rumahnya itu lampunya dimatikan. Ketika ada tamu, wahai khalifah, kenapa lampunya kok tidak nyala, kok gelap ruangannya? Oh iya, saya ini mendapat amanah sebagai seorang gubernur melayani umat, yaitu pada pagi sampai sore hari. Maka saya punya hak untuk menggunakan fasilitas ini pagi sampai sore. Tapi kalau malam saya tidak punya hak untuk menggunakan fasilitas ini. Makanya lampunya saya matikan. Kalaupun saya pakai lampu, tidak lampu di rumah dinas ini, tapi saya pakai lampu tersendiri. Lu sampai kayak mencoba hati-hati ini. Ya, sampai segitu. Lalu bagaimana dengan singkah rapat, melo anggaran rapat, kunjungan, absen toh, ya itu urusan mereka ya, urusan mereka. Makanya kalau di negara kita ini mohon maaf ya, pimpinan melakukan seperti itu, saya rasa ini menurut saya tidak hanya karena dosa pimpinan, tapi dosa kolektif kita ya. Tidak hanya pimpinan, tapi kita sendiri juga masih banyak melakukan kesalahan itu ya, sehingga Allah uji ya. Di dalam sebuah hadis itu Rasul menyampaikan, saya di zamanun ala ummati yakhirunal ulama wal fuqaha. Ya, akan datang satu masa di mana umatku ini tidak lagi dekat dengan para ulama, tidak dekat lagi dengan para sholihin, orang-orang yang baik. Mereka tidak lagi mendengarkan fatwa-fatwa mereka, bahkan ulama dibentur-benturkan begitu ya. Kalau sudah seperti itu, fayabtaliyahumullahu ta'ala bisalatin baliyatin, maka Allah akan datangkan ujian besar kepada kita semua. Di antara 3 ujian besar itu adalah wa yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Di tengah-tengah umat itu oleh Allah akan dihadirkan pimpinan-pimpinan yang zalim. Jadi datangnya atau hadirnya pimpinan yang zalim itu tidak lepas dari kita yang juga sudah tidak lagi dekat dengan ulama, tidak dekat lagi dengan para kiai, para orang-orang yang baik itu. Masya Allah ya. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sedikit saja saya sampaikan kisah bagaimana seorang pemuda datang pada Imam Syafi'i tentang hal yang haram. Pemuda ini tanya, wahai Imam, saya ini kerja bayaran sudah 5 juta,
Tapi kenapa hanya untuk saya, istri dan anak ternyata 5 juta itu tidak cukup? Ya. Imam Syafi'i sampaikan gini aja, coba datangi majikanmu, sampaikan pada majikanmu, Pak, tolong bayaran saya dikurangi, jangan 5 juta tapi 4 juta saja. Iku kira-kira yang dikai saran jamaah Nurul Iman berangkat enggak? Akhirnya pemuda ini berangkat, sampaikan pada majikannya agar bayarannya dikurangi. Sudah dikurangi dari 5 juta menjadi 4 juta, ternyata masih belum cukup. Tidak sekedar tidak cukup, anak istrinya tidak manut. Tanya lagi ke Imam Syafi'i, gimana? Wahai Imam, ini ternyata sudah dikurangi, tapi kok masih belum cukup. Sebenarnya pemuda ini juga ragu. Ragunya gimana? Wong 5 juta saja tidak cukup, ini malah digambar ngurang. Logikanya ya tambah gak cukup kan begitu. Tapi karena yang nyuruh ini adalah seorang ulama besar, ya harus dilakoni aja. Datang lagi pada majikan, bilang bayarannya suruh ngurangi, jangan 5 juta, jangan 4 juta, 3 juta saja. Kira-kira sampean mau, Pak? Tidak mau. Ini akhirnya pulang. Dan subhanallah, ketika 3 juta itu ternyata cukup, Pak. Tidak hanya sekedar cukup, anak istrinya itu manut. Kan aneh gitu ya. Logikanya itu kan mesti ini sing cukup itu kan 5 juta, bukan 3 juta. Makanya terus pemuda ini penasaran, wahai sang imam, ini bayaran 3 juta kok malah cukup ya? Anak istri saya kok malah manut. Padahal kemarin itu lebih banyak, 4 juta, sebelumnya 5 juta, kok gak cukup, ini kok malah cukup. Lalu Imam Syafi'i sampaikan, jama'al haram alal halal, fayadfaruhu, dakhalal haram alal halal, baba'faruhu. Kata Imam Syafi'i, ketika kamu mengumpulkan sesuatu yang haram dengan yang halal, fayadfaruhu, maka akan menjadi banyak. Ya. Sesuatu yang hak kita dan yang bukan hak kita itu kita kumpulkan, otomatis jadi banyak. Dakhalal haram alal halal, dan ketika kita ini memasukkan atau nyampur sesuatu yang haram dengan yang halal, baba'faruhu, maka pasti akan menjadi rusak. Kalau sudah rusak, justru tidak bisa dipakai walaupun banyak. Air minum 1 gelas, ya. Lalu kita campur dengan mungkin kotoran air selokan gitu, setengah sendok saja. Kira-kira tetap bersih atau rusak? Rusak. Bisa diminum enggak? Enggak. Padahal itu campurannya medidik itu. Itu ternyata merusak yang banyak. Apalagi ini campurannya luwih akeh tinimbang sing dicampur. Nah ini loh Pak, para jamaah sekalian. Maka wajar ya, kalau misalnya ada ini sebagai evaluasi kita saja, kalau ada mobil yang harusnya diisi dengan pertali, dengan bensin atau mungkin solar atau apa, harusnya begitu, lu kok ternyata dicampur dengan air. Mobil itu saya kira mogok, lu kok mogok? Karena ada bahan bakar yang tercampur, yang tidak semestinya. Ya jangan-jangan kita ini tahajud rotok abot, poso rotok angin, ngelakoni perintah rotok berat. Jangan-jangan kan ada bahan bakar yang tidak cocok yang juga masuk ke dalam tubuh kita, yang harusnya ya sesuatu yang halal ini masuk ya, yang haram juga masuk. Nah, kembali pada pokok bahasan yaitu wirai. Ya, ayo bersama-sama kita saling mengingatkan ya keluarga kita, diri kita, hati-hati terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah, termasuk sesuatu yang belum jelas hukumnya. Ini kita harus hati-hati. Nek bahasa kita pantes ndak pantes, gak ngomong hukum, pantes ndak pantes. Ya, saya pernah ditanya oleh jamaah, Ustaz, kira-kira ndelok dangdutan itu, ndelok orkes dangdutan itu boleh enggak gitu ya. Ini nanti kalau diurai secara fikih kan macam-macam tafsirannya itu kan
macam-macam nanti. Halal, haram, alasannya apa itu mesti banyak. Karena fikih itu tidak bisa hanya saklek satu, enggak. Ya, enggak. Kita ngomong gimana dalam musim pandemi ini terus kita jamaah ke masjid gitu. Itu saja tafsirannya sudah banyak, tidak hanya satu hukum. Ini juga begitu, ada jamaah tanya gimana hukumnya lihat dangdutan itu. Saya tidak pakai dalil, saya hanya tanya jenengan punya kiai enggak? Oh punya Pak Ustaz, punya kiai. Kira-kira nek kiai sampean lungguh ngarep pengen delok dangdutan pantes enggak? Ya enggak pantes lah, ya wis gitu aja. Jadi enggak pantes. Karena orang mengirai itu pasti akan bisa menyesuaikan dirinya. Ditaruh itu pantes atau enggak. Oh, datang ke pengajian pantes ya sudah. Ini enggak ngomong hukum Pak, pantes berarti api. Delok dangdutan enggak pantes oleh itu berarti gak api. Kan gitu. Hal yang seperti itu saja buat orang-orang mirai itu sudah hati-hati. Ngomong gitu ya, misalnya rapat, ya, bantah usulan orang lain. Udah begitu caranya, misalnya agak keras suaranya. Itu kira-kira kalau dia memang orang yang berilmu, pantas enggak yang seperti itu. Nek wong bodoh sih pantas saya ngomong. Tapi nek kita ini dikatakan punya ilmu, kok cara ngomongin menyakitkan yang lain, apa ya pantas? Pantas enggak pantas itu? Ya. Pak gimana hukumnya pakai celana yang kelihatan lututnya bagi seorang laki-laki? Kira-kira nek sampean ya ketemu kiai terus manunu katoan itu apa ya pantas kan gitu. Coba dari sini aja kita ini sudah ya, maka orang yang wirai akan hati-hati. Nah, itu poin yang pertama. Pangkal daripada wirai yaitu meninggalkan yang dilarang, bahkan sesuatu yang belum jelas hukumnya dia pun ditinggalkan. Sehingga kalau yang masih belum jelas hukumnya saja ditinggal, apalagi yang sudah jelas haramnya. Makalah yang keempat dalam bab yang ke-9 ini, Rasul wasiat pada Sayyidina Ali, inna rajulan la yablughu bil khuluqil hasan darajatas shaimi wal qaimin maghazi fi sabilillah. Hai Ali, kata Rasul, sesungguhnya setiap orang itu dapat meraih derajat orang yang berpuasa, ya, yang aktif berjuang perang membela agama Allah dengan apa? Dengan cara yaitu akhlak, bertingkah dan bertutur kata yang baik. Puasa yang dimaksudkan di dalam wasiat ini menurut sarahan kitab ini bukan puasa yang kita mulai subuh sampai maghrib tidak makan, bukan. Tapi puasa yang dimaksudkan di sini itu adalah puasa dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, puasa yang dimaksudkan di dalam wasiat ini adalah puasa yang menahan diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Termasuk jihad di sini adalah membela agama Allah, tidak hanya melawan orang kafir, tapi ketika kita mau memikirkan bagaimana perkembangan masjid ini untuk memakmurkan masjid, itu adalah bagian dari jihad. Nah, meninggalkan larangan-larangan Allah, mikirkan berjuang di jalan Allah, itu kata Rasulullah masih kalah dengan yang namanya akhlak. Jadi posisi akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Ya. Ada orang itu wali betul, tapi akhlaknya rusak. Pertanyaannya di mana ilmunya itu? Katanya ngerti kok ngunu, kan begitu akhirnya. Nah, ditekankan di dalam wasiat ini akhlak itu gimana? Bertingkah dan bertutur kata yang baik terhadap orang lain, Pak, terhadap orang lain. Kita harus selalu berusaha untuk membuat orang lain itu senang, membuat orang lain itu bahagia. Kalau kita belum bisa membuat orang lain itu senang, maka jangan pernah menyakiti. Iki wis gak nyenengno wong malah nglarani. Ada pengemis datang pada kita. Lu nek iso kita senangkan pengemis itu. Nek ana duit dikei. Ndak ada uang, ada makanan, Pak.
mohon maaf kebetulan tidak ada uang, gimana kalau kita makan bareng-bareng dulu. Apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Ya. Atau kalau semua tidak ada yang kita berikan, setidaknya bertutur kata yang baik. Mohon maaf sebelumnya, kebetulan tidak ada yang bisa kami berikan pada jenengan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk dapat rezeki di tempat lain dan jenengan tetap sehat untuk ini. Lu pengimis diomongi kayak ngaten iku lak rasane lak enak to, Pak. Iki wis ngomongi gak enak, wis gak ngekeki terus dadak ngene. Sampeyan iku sik enom-enom belanja lho. Ya, Pak. Nah, ini ternyata. Dan ketika ada seorang yang berkata baik, bertutur kata baik ini, tidak merendahkan dirinya, justru itu mengangkat derajatnya. Ada pimpinan mau datang pada stafnya, Mas, mohon maaf ya jika selama ini dalam kepemimpinan saya mungkin saya lupa, saya lalai, saya salah, saya minta maaf. Itu malah tidak merendahkan dia sebagai seorang pemimpin, malah orang akan katakan orang itu luar biasa. Sebagai seorang pimpinan tertinggi, dia tidak malu untuk datang minta maaf pada stafnya. Masya Allah. Tambah muda atau tambah mudun derajatnya? Enggak. Ada orang bodoh, ya, tapi ngomong enak, ambek wong ngapi, itu orang akan katakan, Masya Allah, wong ditontok-tontok gak tapek pinter, tapi ini ambek wong itu sopan, ngomong enak gitu. Apalagi orangnya baik begitu ya, ilmunya tinggi, Masya Allah, ilmunya itu tinggi, pinter, dan akhlaknya luar biasa. Ambil sopoi gak beda, no. Akhlak Pak yang ngangkat derajat kita itu. Tapi nek kapan akhlaknya kita ini rusak, pinter itu loh hilang pinter itu, alim hilang alimi gara-gara itu. Nah, karenanya di dalam keseharian kita tidak cukup kita ini meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, tapi bagaimana kita berakhlak. Kalau diluaskan lagi, sesungguhnya akhlak kita itu ya satu kepada akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak kepada sesama makhluk, terlebih adalah manusia. Jika ini bisa kita lakukan, subhanallah, terhadap Allah, ya Allah, dalam doa yang kita sampaikan, jujur saja selama ini saya sudah banyak melakukan kesalahan terhadap Engkau ya Allah. Setiap kali Kau uji saya sudah mengeluh, padahal baru 3 hari saya sakit, sehatnya sekian tahun ya Rabb, saya sudah mengeluh. Maafkan kami ya Rabb yang sudah mengeluh ini, maafkan kami. Nanti ngalami apa begitu ya Rabb, saya itu mau minta, ya sungkan, tapi tidak minta itu ya butuh. Saya serahkan ya Rabb persoalan hidup saya, keluarga saya ini kepada Engkau ya Rabb. Ya. Itu adabnya minta itu dipakai. Wong kita itu minta kepada manusia saja, ya dibutuhkan adab kok. Kan begini masuk gini, ya. Pak tolukan Pak, jobono sapu itu Pak. Itu aja begini, wong itu gak sopan ya, ngongkon kok. Apa sih sulitnya kalau kita katakan Pak, boleh minta tolong apa? Barangkali bisa dibantu untuk ambilkan sapu. Itu kan luwih enak gitu. Nah ini kita praktekkan di keluarga kita. Anak, ibu minta tolong ya nanti piringnya kalau sudah selesai makan jenengan bersihkan. Itu pelajaran yang luar biasa. Kadang-kadang kita kok nek mari mangan resiki lho ya piring. Pasamu ibu membuat pembantu tahu. Ya Allah. Apa ndak ada pilihan kata yang lebih baik? Bukannya seperti itu. Ya. Ketika nanti anak habis makan, piring dicuci, nah ibu senang, ayah senang, lihat nyenyan habis makan, terus mau nyuci. Di luar sana anak-anak seusianya hanya maunya enak aja, makan ditinggal ibu, tapi sampai luar biasa. Terima kasih ya, subhanallah. Itu support yang luar biasa, motivasi yang sangat luar biasa. Akhlak, ya. Jadi hal yang sepele tapi itu ternyata nilainya dibandingkan dengan kita
mencari ilmu, menuntut ilmu, terus mari berbuat yang dilarang dan sebagainya, itu ketika kita berakhlak itu nilainya semua luar biasa sekali. Yang ketiga, yang kelima atau yang terakhir, ya Ali kun bassasan fa innallaha yuhibbul ba'sina wa yudul wa'unsal kariyah wa. Hai Ali, jadilah engkau orang yang selalu berbuka manis, murah senyum terhadap siapapun orang yang kau temui. Ojo cemberut. Kok ada persoalan di keluarga, metu di sapa wong, di bawah rasa itu jangan. Ya. Kita selalu berusaha untuk memberikan bagaimana wajah ini dipandang orang itu selalu menyenangkan, Pak. Ojo cemberut. Terlebih suami terhadap istri, istri terhadap suami, terhadap siapapun. Di dalam kitab Nasuhul Ibad bab yang kedua, makalah yang pertama, Rasul sampaikan khoslatan la syai'an afdalu minhuma. Ada dua perkara yang lebih baik dari perkara-perkara yang lain. Dua perkara itu diantaranya ya, satu, wannahu lil muslimin, ketika kita bisa memberi manfaat sesama muslim. Memberi manfaat sesama muslim itu ketika di ranking yaitu ulul surur ala qalbil mu'min. Ketika kita ini bisa memasukkan rasa senang terhadap hati orang lain. Nah, sehingga ini kalimatnya umum, memberi rasa senang kepada orang lain. Entah itu dengan raut wajah kita, entah dengan tutur kata kita. Ya, bagaimana agar kita ini selalu memberikan rasa senang pada orang lain dan kita sendiri senang terhadap orang lain. Ada loh orang itu kalau orang lain itu senang, kita nggak senang, dan itu berarti kita sudah membatasi kebahagiaan kita, Pak. Ya. Tonggo sok tuku sepeda motor mangkel, tonggo kecelakaan seneng. Ada yang model-model gitu, loro gak waras-waras malah dikapokno. Ada yang model gitu, dan itu sekali lagi orang yang sudah membatasi kebahagiaannya sendiri. Maka kalau kita ingin meluaskan banyak pintu kebahagiaan, salah satu kuncinya, ayo kita melatih diri seneng untuk melihat orang lain itu seneng. Tonggo tuku sepeda diparani, Pak, sepeda ya anyar nih, oh nggih Pak Ustaz, tapi nyicil, oh mboten masalah nyicil. Wong-wong kilo masih nyicil gak iso, sampean alhamdulillah iso senajan nyicil. Muga-muga manfaat kanggo sak keluarga. Ngoten Pak. Ojo terus marang tanggoe nyanyari dadak iparane. Ngridit maning ya Pak. Lha opo sampean ngomong iki? Ya. Yang ibu-ibu ana kancane gak tau-tau gawe mukena ireng wong iki terus diparani. Kok apik mukena sampean piro Bu ngene gitu kok ngene iki. Murah Mbak ngene iki Mbak. Ngene iki lho cuma 25. Mosok 25 lah kok apik lho Bu. Gitu lho Pak. Ini ndak kadang-kadang. Piro ngene iki Mbak? 25 Mbak. Oh pantesan kok tipis sih. Apa ndak ada pilihan kata yang lebih baik sih kok nyeneng ya Allah gitu. Ayo belajar ya, ayo belajar bagaimana mengapresiasi orang. Suami-suami ini sampeyan yang kepingin bahagia, bahagiakan istri. Masa itu Pak, sampeyan kalau lihat prosesnya, ojo mikir cuma mangan terus dikritis, enggak. Ayo coba pagi terus mikir engko mangan apa, masak apa, terus datang ke pasar itu goleki bahane, marin supaya ndak telat sampai masak di sambi-sambi. Ambek masak, ambek ngomong, kadang sikil ya resik-resik bareng. Ono HP nang kene dadi 4 pekerjaan iki bisa bareng. Nek wong lanang gak iso. Wong lanang wis nyekel koran ini anake moro ae, sono nang ibumu. Gitu Bu ya. Iya. Lho mosok rek kaya ngono masak ngono gak dilemblas itu lho. Mbok yo terus ya. Sampeyan tanya saya itu ya. Saya tuh istri saya itu tahu bahwasanya saya dengan istri itu lebih ahli masak istri.
Tapi setiap kali mateng itu istri mesti manggil ya, gimana rasanya? Saya incicipi, masya Allah, enak deh ini. Sampai biar belajarin nanti gini. Ini gak dilem kelas itu. Malah kadang-kadang iki rasa nyopo koyo soto tapi gak rasa soto gitu. Lho repot maneng teko njaba mulai iki lho tak ngomong ini. Aku mau mari jarare mangan rawon di enak rawon iki. Lho itu kan apa gak kuwatir nyinggung perasaane berarti bojo niku rawone kae. Ya. Ayo yang pintar anak melakukan kebaikan apa sekecil apapun ya. Saya teman-teman yang biasa saya kumpul itu selalu saya afirmasi, ayo sampean dolen ke rumah orang, ada foto dipajang, oh foto wisuda, itu dipajang untuk apa? Supaya dilihat, supaya diapresiasi. Hanya Pak, ngapunten itu foto putrinya ya, ya harus ngerti masuk ibu pembantu kan. Tapi kan ya, IG pantesan, oh iya itu anak saya yang pertama. Mohon maaf itu kuliah di mana ya Pak? Anu Pak lulusan UNER, subhanallah, UNER ya Pak. Padahal wangi loh Pak ten UNER itu nggih Pak Ustadz ini dulu dapat beasiswa, masya Allah beruntung sampean anaknya dapat beasiswa di UNER luar biasa. Gitu terus ana foto dipajang gak diapresiasi kelas. Karena kita memang nggak biasa seperti itu ya. Nah kalau kita mohon maaf sudah terbiasa mengapresiasi orang, ngomong apiknya, itu juga membuka kebahagiaan kita. Ditanya Pak Yitno, sampean kok bendino kok koyoke wajah itu ceria hari ini kok mesem apa alhamdulillah tonggo kula tuku TV anyar. Lho sing tuku TV tonggo melok seneng. Itu kan luar biasa toh. Berarti dia sudah membuka banyak pintu untuk kebahagiaannya. Maka ayo ndelok kanca waras alhamdulillah waras sehingga bisa datang alhamdulillah bisa tutup ini alhamdulillah semakin itu Pak karena pengaruh betul Pak pengaruh. Coba lihat pengemis itu karena kebiasaannya minta. Saya melihat ketika dia sedang tidak minta wajahnya isi ketok ngelongso Pak ketok malah gitu karena kebiasaannya begitu. Sama kalau kita ini sudah terbiasa nyeneng Allah, akhirnya nanti mengafirmasi diri kita ini juga bahagia wajah kita juga ceria, nyeneng Allah. Ojo terus ditonton orang cemberut kayak gitu ya. Nah itu para jemaah sekalian.